Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sahali, NIM 8114230339, dan teman saya Siti Regina Usman dengan NIM 8114123049. Baik, sebelum kami menjelaskan tentang penyakit ISPA, kami memperlihatkan contoh kasus penyakit ISPA di daerah Banjarmasin. Fenomena El Nino dampak kebakaran lahan yang mengalami peningkatan pada 2 bulan terakhir menimbulkan kabut asap dan berdampak pada kesehatan masyarakat khususnya di kota Banjarmasin. Ya, di mana kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di kota Banjarmasin mengalami kenaikan kasus 1 bulan terakhir ini. Kabut asap yang terjadi sebulan terakhir berdampak pada resiko pemaparan pada kesehatan masyarakat di kota Banjarmasin. Fenomena kabut asap akibat dampak kebakaran lahan di musim kemarau seperti sekarang ini mulai dirasakan dampaknya pada kesehatan pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dr. Bandiah Ma'rifah mengatakan, kasus ISPA di kota Banjarmasin mengalami peningkatan pada akhir bulan Juli dibanding bulan Juni lalu. Untuk bulan Juli ini, jumlah kasus ISPA yang terjadi, khususnya untuk anak balita 0-5 tahun, yakni sebesar 1.208 kasus, dan untuk usia 9 hingga 60 tahun, yakni 2.494 kasus, dan untuk usia 60 tahun ke atas, yakni 649 kasus. Untuk keseluruhan kasus di bulan Juli, yakni 4.351 kasus. Menurut Dr. Bandiah, kasus ISPA ini mengalami kenaikan sebesar 582 di kota Banjarmasin. Apa sih itu ISPA? ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut adalah salah satu penyakit menular dan rentan mengenai anak-anak, di mana imunitas mereka masih dalam perkembangan. Selain itu, kondisi ini juga banyak terjadi pada lansia yang biasanya telah mengalami penurunan kekebalan tubuh. Gejala penyakit ISPA yaitu ada batuk, nyeri kepala, demam, dan hidung tersumbat. Penyebab penyakit ISPA yaitu ada beberapa virus. Yang pertama, rhinovirus, yang kedua pneumococcus, yang ketiga adenovirus, yang keempat virus influenza, dan yang kelima virus corona. Ada beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit ISPA, yaitu ada Streptococcus, yang kedua Haemophilus, yang ketiga Staphylococcus, yang keempat Klebsiella, yang kelima ada Mycoplasma, dan terakhir Chilollanidia. Faktor risiko penyakit ISPA. Faktor risiko penyakit ISPA yaitu ada 3. Yang pertama, bayi yang berada di tempat ramai, pengidap penyakit paru obstruktif kronik, asma dan gagal jantung mudah terkena penyakit ISPA. Yang kedua, orang yang memiliki sistem imun rendah seperti pengidap HIV atau AIDS, leukemia atau pasca transplantasi organ. Dan yang terakhir, anak yang dari lahir memiliki riwayat penyakit jantung bawaan atau paru-paru. Cara penanganan penyakit ISPA: yang pertama, mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri pada tubuh. Yang kedua, mengonsumsi obat batuk. Yang ketiga, mengonsumsi obat untuk peradangan atau pembengkakan saluran pernapasan. Yang keempat, istirahat dengan cukup serta memperbanyak minum air putih. Yang kelima, minumlah lemon atau madu hangat untuk meredakan batuk. Dan yang terakhir, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk melancarkan pernapasan. Dan yang terakhir yaitu cara pencegahan penyakit ISPA. Yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan bersih, terlebih setelah beraktivitas di tempat umum. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Yang ketiga, meminimalisir sentuhan tangan pada wajah, terutama bagian mulut dan hidung. Yang keempat, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Dan yang terakhir, mengonsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh. Serta olahraga secara teratur minimal 150 menit per minggu atau untuk olahraga yang ringan.